kami mohon sambutan dulu dari Ketua Dewan Guru sedikit mungkin tentang kegiatan ini agar pengda-pengda lebih termotivasi dan lebih semangat dan konsen penuh dengan Kejurnas ini. Terima kasih. Kami persilakan Siang Elong. Host. Maaf Siang Elong, mohon izin di unmute dulu. Oke Siang Os, di unmute. Dicoba lagi Siang, unmute-nya. Oke dah, bisa Siang Os. Oke baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate, Os. Os. Katanya lebih banyak ya, lebih banyak hari ini. Tapi saya lihat ya. Hah? Sedikit. Nah, jadi apa yang saya hormati ini yang hadir dari Dewan Guru, Sensei Gusti, dia kayak dua aja nih ya yang hadir. Saya lihat yang saya hormati seluruh ketua MSH Pengda yang hadir pada hari ini. Hari ini sesuai jadwal yang saya disampaikan bahwa akan diadakan informasi teknis ya. Memang saya pikir memang harus secepatnya, ini sudah awal. Karena saya tidak tahu, oh itu Pak Ancu udah datang. Sensei Ancu, selamat malam. Selamat malam Sensei Ancu, Os. Dia masih di mute habis makan kambing tadi ya. Nah, terus jadi Siang, maaf hari telat. Os siap. Os. Hari ini barangkali saya pikir lebih tepatnya karena tadi saya mau sampaikan sebenarnya kawan-kawan, saya ulangi lagi ya. Jawa Timur belum hadir kan? Tidak ada hadir ya. Tadi saya kaget juga di grup itu Jawa Timur masukkan akan mengadakan kejuaraan virtual tanggal 23 sampai 25 Agustus. Loh, kaget saya. Nah, saya WA tapi belum dibalas. Saya bilang bahwa kalau nggak salah kita acara nasional itu. Jadi yang saya khawatir ini Pak Tuji, Reki, ini belum merata informasi gitu. Atau mungkin sudah disampaikan tapi mereka nggak ngerti. Saya nggak tahu apakah itu nggak ngerti atau memang gimana gitu ya. Jadi saya kaget juga tadi disampaikan itu. Jadi hari ini kepada teman-teman dari Pengda, mungkin karena ada penjelasan dari, makanya yang lalu itu kan saya walaupun kalian sudah memberikan sosialisasi kepada Pengda-Pengda, saya mengulangi lagi gitu loh, bahwa sampaikan bahwa ini akan direkam, baru dikirim, kan begitu. Saya bicara bodoh aja lah, ya, karena kalau kita bahasanya juga biasanya terlalu tinggi, belum tentu dimengerti oleh semua lapisan gitu loh, ya. Jadi ini direkam, berulang-ulang Anda rekam, tapi ada batas waktunya, ya kan? Cari yang terbaik, kirimkan ke panitia. Itulah dipakai untuk nanti dinilai. Kemarin pertanyaannya Jawa Barat sudah hadir. Bagus sekali jawabannya, ya. Karena itu sangat teknis, ya. Nah, itu yang saya inginkan. Berulang-ulang Anda sampaikan, selain virtual, Anda mengirim surat, panitia ini ya, itu menyampaikan. Artinya tidak usah terlalu bahasa yang tinggi atau gimana, tapi yang sederhana saja. Bahwa dia awali dengan pertandingan ini adalah virtual. Virtual itu melalui bla 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 bla.
kemudian caranya, bla 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 bla. Ya, jadi apa namanya? Ya mohon maaf, kita harus membahasakan begitu karena kita ini kan terdiri dari seluruh orang-orang yang pendidikannya bervariasi, pengetahuannya bervariasi. Seperti saya juga, untung aja ada asisten-asisten di rumah. Saya kan gatek, untung aja. Kalau enggak, saya enggak bisa ikut virtual gitu. Ya kan? Saya juga taruh di HP. Saya mau pakai HP lebih gampang daripada saya di laptop yang sekarang ini. Jadi harapan saya bahwa hari ini ya, tolong disampaikan panitia melalui ketua. Ketuanya kalian sudah tahu semua kan ya, Pak Senpai Samtuji, dari kebetulan beliau adalah ketua Mesa DKI. Kemudian pelaksana teknis yang sangat berperanan itu adalah saudara Senpai Reki Mokhtar. Nah, ditambah oleh kru-krunya gitu ya. Nah, kenapa? Ini barometer buat kita. Kita belum tahu sampai kapan pandemik ini. Kemungkinan panjang kita punya acara lewat virtual. Nah, kalau kita sudah mengadakan kejuaraan lewat virtual, mungkin secara rinci lagi nanti, mungkin latihan MSH, latihan Dewan Guru, latihan MTDG, kita bisa melalui virtual. Ya. Nah, mungkin itu barangkali sekedar saya ingin menyampaikan. Hari ini saya banyak mendengar dan silakan yang peserta dari Pengda saling bertanya kepada panitia. Tapi hari ini kalau bisa dan dengan waktu yang disampaikan secara teknis. Karena saya itu dari saya membuka. Di sini kami sudah hadir bertiga. Pak Anindya, Wakil Ketua Dewan Guru, kemudian Sensei Samsul. Tapi kami selalu mengikuti ini. Makanya kita pun punya perhatian besar sekali kalau ada virtual begini. Ya. Saya rasa itu dari saya. Nanti dalam program tanya jawab dengan Pengda, mungkin nanti Halo sampai Tuji. Agak putus ya. Terus ada beliau cuman nggak apa, di pojok bawah suaranya nggak ada, terputus. Ya unmute dulu, unmute. Oke, di unmute siang, maaf. Kayaknya terputus tadi jaringannya. Lagi loading lagi kayaknya. Iya. Oke. Oh, siang. Oke, ya, tadi kayaknya jaringan nggak bagus nih, hilang-hilang terus nih ya. Jadi Ya, saya pikir itu ya, saya serahkan kembali kepada Senpai Tuji dan Pak Reki, Senpai Reki untuk melaksanakan halo, hilang lagi. sudah ada lagi siang. Silakan siang.
hilang lagi nih. Ada, sudah Udah? saya. Oke, ya saya serahkan sama Pak Tuji aja. Silakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Siang Elong yang telah atas sambutannya, dan kami ucapkan selamat bergabung juga NC Samsu Bahar, juga Wakil Sekjen NP Dr. Andi Taleting, selamat bergabung. Baik, secara teknis hari ini segala sesuatunya akan disampaikan oleh tim teknis kita, yaitu Ricky dan tim. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kami silakan langsung kepada Pak Ricky. Dan jika nanti ada pertanyaan yang sudah ditanyakan dari teman-teman MSA dari Pemda-Pemda yang sudah ditanyakan, mohon izin untuk disimak sama-sama dan jangan ditanyakan ulang hal yang sama, itu aja untuk mempersingkat waktu. Terima kasih, kami silakan Pak Riki. Terima kasih. Terima kasih saya Tuji. Mohon izin selamat malam juga kepada Siang Elong dan juga Siang Tono. Tadi ada siapa ya? Siang Anju juga ya. Siang Anindya Putra. Salam karate OS. Mohon izin saya menyampaikan beberapa hal sedikit, namun sebelum saya memulai terlalu dalam, tadi seperti yang udah Simpai Tuji sampaikan, beberapa informasi general sudah kita siapkan, yaitu yang hal-hal pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Itu udah kita siapkan semua jawabannya. Jadi mohon kepada khususnya admin Pengda dan MSA agar dibaca terlebih dahulu, agar supaya nanti pada saat registrasi dan segala macamnya sudah menyiapkan, sudah paham bagaimana cara, dan tidak akan menghabiskan waktu bicara terlalu panjang, karena ini sangat teknis. Meeting kali ini benar-benar sangat teknis, jadi diharapkan untuk membaca dulu hal-hal yang udah kita share. Jadi fokus hari ini lebih ke hal-hal yang di luar itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, selanjutnya itu udah saya share di grup juga ya berkali-kali dan update-update-nya. Nah, selanjutnya saya mungkin izin untuk agak sedikit teknis, jadi step by step bagaimana untuk pertandingan ini. Saya akan share, mungkin tadi udah dijelaskan juga sama Siang Elong, kegiatannya itu sebenarnya sesimpel ngirim video itu akan dinilai. Jadi ini udah kita publikasikan di Instagramnya PB Inkanas. Nah, jadi ini adalah sistem. Nanti kalau ada yang mau nanya, raise hand ya, biar saya bisa unmute. Ini adalah sistem pengiriman videonya. Jadi teman-teman Pengda ini, bagaimana sih cara untuk submit videonya? Pertama, submit videonya itu boleh menggunakan HP, tapi tentu saja kalau menggunakan kamera yang khusus buat rekam itu akan lebih baik. Silakan diambil dengan format horizontal. Oh ya, by the way, peraturan ini adalah sudah comply dengan peraturan e-turnamen PB4K. Jadi kalau ada yang menanyakan kenapa nggak live saja, tentu saja itu kebijakan dari 4K. Kalau memang mau live mungkin bisa saja, tapi udah dibahas dulu sama Siang Elong juga bahwa ada disparitas, dan juga kita ada WIP, WIT, dan WITA. Tadi aja yang meeting ikut ini aja sempat menanyakan, ini waktu Indonesia Barat atau waktu kapan? Karena kan tidak adil kalau misalnya serentak live, tapi tiap-tiap daerah punya kapabilitas, ada yang internetnya bagus, ada yang enggak. Jadi, saya kembali ya, ketentuan kirim videonya. Kita akan mulai dari hal yang paling simpel. Kualitas videonya minimal 720p. 720p itu kalau di nama lainnya HD, HD. Kualitasnya udah cukup bagus. Itu minimal. Kemarin saya kasih 480 sebenarnya, lebih rendah lagi, tapi atas informasi dari Sensei Effendi, Dewan Wasit, mengatakan diperlukan yang 720p ya, karena tentu saja selain lebih jelas, lebih detail ya, dan bisa melihat dengan baik ya. Yang kedua, videonya agak tanpa editing suara, apalagi musik lagu jangan sampai ada musik suara, apalagi kalau pukulan misalnya ada suara-suara efek di mana, nggak boleh. Jadi benar-benar harus alami videonya, dan tanpa terpotong-potong. Jadi jangan shoot bentar, potong, shoot bentar, potong. Nah,
Yang ketiga, siapkan 2 video kata AK dan AO. Ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Video yang pasti gini. Jadi untuk tahap pertama ini, siapkan 2 video. Jadi harus direkam. Yang satu pakai kata yang A, yang kedua pakai kata yang B. Jadi direkam. Direkam pakai kata A. Nah ya, video yang pertama ini pakai sabuk. Nanti ya, akan dijelaskan di slide berikutnya dulu. Biasa jelasin dulu teknisnya dulu ya. Yang keempat, video yang dikirim statis tanpa efek zoom. Ini sekali lagi saya tegaskan ya, yang dimaksud tanpa efek zoom ini adalah jangan sampai pada saat gerakan tertentu, misalnya bagian atas, di zoom sehingga hanya setengah badan ke atas saja gitu. Memang kadang-kadang ada kata yang langkahnya jauh depan ke belakang. Nah, kalau tujuan zoomnya tapi ujung rambut sampai ujung kaki terlihat, itu masih boleh. Yang tidak boleh itu, tapi jangan dijadiin efek gitu kan, pas memukul zoom out lagi, zoom out. Jadi benar-benar minimalis lah, minimalis. Dan selama kaki, ujung kaki sama ujung kepalanya ada. Yang kelima, disarankan menggunakan tripod agar tidak goyang. Sebenarnya tadinya mau diwajibkan, cuman kita paham mungkin di daerah ada yang tidak memiliki tripod, tapi yang pasti jangan pakai tangan. Jangan dipegang handphonenya seperti ini, jangan. Ya, harus pakai statis lah, tripod gitu. Durasi video wajib maksimumnya ya. Bukan wajib 5 menit, ini maksimumnya 5 menit. Maksimum 5 menit. Jadi ya itu udah peraturan, tentunya udah teman-teman udah pada tahu. Yang selanjutnya, video belum pernah dipublish di media manapun. Video belum pernah dipublish di media manapun, jadi belum pernah diikutkan juga di pertandingan lain, dan bahkan di pertandingan ini video tersebut tidak boleh lebih digunakan dari sekali, gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah pengambilan gambar boleh di tempat dengan matras atau tidak. Memang kita menyarankan matras ya, demi keamanan. Tapi kita tidak mau memaksakan kondisi. Misalnya jadi si atlet itu mesti datang ke suatu dojo yang bermatras, tapi pada saat perjalanan itu terpapar resiko COVID gitu. Jadi kenapa hal ini perlu dilakukan adalah karena hal tersebut. Yang selanjutnya adalah panitia berhak menentukan apakah suatu video tersebut sah atau tidak. Jadi nanti video-video yang disubmit itu akan kita verifikasi. Kita verifikasi itu apakah video tersebut sah atau tidak. Kalau misalnya nanti kita bilang itu reject, kontingen harus upload video penggantinya. Gitu. Jadi panitia berhak menentukan apa video tersebut sah atau tidak. Jadi kalau ada editing atau apa aja tentu akan jadi tidak sah. Kalaupun nanti misalnya ada yang lolos, nah nanti wasit yang akan menilai gitu. Nah, ini ketentuan videonya. Ketentuan videonya. By the way, ini gambar saya kelihatan nggak ya? Kelihatan kan ya? Oh, oke. Oke. Selanjutnya ya, videonya ini apa? Disiapkan 2. Video kata dengan sabuk biru itu untuk babak 1. Jadi siapkan babak 1 itu apa? Video babak 2-nya sabuk merah. Nah, ini kan nanti apakah mereka akan main 1 kali atau 2 kali, ini tergantung bagan. Bagan itu tergantung dari jumlah peserta. Kemarin sempat di-share sistem bagannya seperti apa. Silakan mengacu ke situ gitu. Jadi kalau kemarin saya lihat ya, untuk peserta yang sampai 24 orang itu mainnya hanya 2 kata saja. Tapi kalau yang lebih sampai 48 orang itu main jumlah kata yang dibutuhkannya 3. Nanti jika atlet tersebut lolos, kita akan kirim email untuk update. Nah, ini makanya peranan admin Pengda ini sangat jelas, karena kan kita mendaftarkan login sesuai permintaan pada rapat tim KTS sebelumnya agar satu Pengda dikasih 1 user khusus. Nah, ini hari ini kita bikin ada user dummy nih biar bisa diacak-acak lah, istilah dites. Silakan hari ini mau tes silakan, tapi besok udah kita hapus dan sudah berfungsi normal. Jadi teman-teman yang tadi di grup KTA udah kita kasih usernya, silakanlah coba-coba aja iseng masukin nama atletnya, karena kita ada verifikator. Nanti akan saya jelaskan. Verifikator ini baik dari jenis kelamin, usia, itu udah ada verifikatornya. Gitu. Nah, video tersebut
gimana sistemnya? Sistemnya adalah kita akan menggunakan platform YouTube. Jadi masing-masing daerah itu mengupload videonya ke YouTube. Caranya gimana? Udah saya share ya dari beberapa hari yang lalu. Dicek lagi. Karena kalau saya jelaskan di sini ada panjang lagi ya. Yang pasti saya udah buatkan tutorialnya dan saya udah pernah share itu juga tadi pagi saya share ke Sensei Heavenly dan Sensei Heavenly pun udah tes bisa gitu. Sebentar. Ini masih kelihatan nggak? Masih ya? Ini saya buka dikit deh. Jadi ini tutorialnya udah saya buatkan. Sebenarnya simple lah teman-teman. Di sini saya lihat juga mayoritas kayak Sumsel tuh bagus banget. Saya salut ya. Sumsel udah ini iklan lagi bentar. Sumsel saya lihat udah bikin. Sebentar kok jadi ini ya. Oh iklan. Nah ini contoh uploadnya udah saya terangkan di sini. Silakan nanti dicoba. Saran saya teman-teman silakan buka ini dan coba upload video YouTube katanya. Sebentar. Silakan dicoba upload video kata pertandingannya ya. Nanti akan saya jelaskan ke registrasi. Untuk saat ini sampai sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya lanjut lagi ke berbagai macam hal yang lebih detail lainnya? Silakan untuk angkat tangan jika ada pertanyaan. Ini aktif ini gimana ya? Sorry, maaf, raise hand-nya bukan angkat tangan ini, tapi raise hand di fitur Takashi Adi. Ntar saya unmute dulu ya. Takashi mana ya? Oke, Takashi Adi silakan. Ci, ayo Ci. Ya, assalamualaikum Os. Oh, Ini kan tadi kan terkait apa ya tekniknya untuk pengambilan video. Kalau misalnya di pasang mikrofon untuk mendengar suara power gitu ya, boleh nggak ya dilengkapi dengan mikrofon? Halo Ci. Sebenarnya gini, dari informasi Dewan Wasit tidak ada informasi mengenai penggunaan mikrofon, tapi menurut saya hal itu jadinya malah enggak fair karena saya yakin tiap daerah ada yang punya mikrofon, ada yang enggak. Dan mengenai yang saya tahu gitu, kalau kita mau pakai wire atau mikrofon dengan kabel, itu pasti minimal butuh 3 meter atau 4 meter. Dan saya yakin dari Sabang sampai Merauke nggak semua punya. Karena kan nanti ini ya saya sih salut kalau Kaltim bagus mungkin udah punya. Kadang-kadang pakai wireless juga bisa, tapi itu juga paling murah wireless aja udah 500.000. Jadi saya takutnya jadi effortnya. Maksudnya gini, kalau misalnya gini, diperbolehkan atau enggak? Karena kan itu kan terkait performa juga gitu. Kalau misalnya boleh, ya maksudnya kalau misalnya boleh, kita mungkin ada daerah lain yang mungkin mampu mereka melakukan apa ini gitu, bisa nggak? Kalau untuk itu mungkin lebih baiknya ke Dewan Wasit kali ya. Sampai Tuji Dewan Wasit diundang nggak ya sampai Tuji? Sudah saya undang. Hadir nggak Saya ya? sudah koordinasi juga sama Mas Ferry. Saya belum lihat ini. Atau kalau enggak kita catat dulu aja ya, ini pertanyaan bagus. Nanti akan kita jawab di FAQ ya. Jadi pertanyaannya boleh tidak? Ini mikrofonnya wireless atau non wireless? Bebas. Jadi ya untuk membantu aja gitu. Karena kan kita lihat kalau misalnya tanpa adanya suara power gitu kan, gesekan baju itu kan butuh mikrofon gitu atau ya power murni pun bisa kedengaran gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya performanya juga kurang kelihatan jadinya. Oh, oke. Mikrofonnya berarti saya catat baik wireless maupun non wireless ya. Iya. Gini akan saya tanyakan ke Dewan Wasit. Kalau pendapat saya sih sebaiknya tidak ya, tapi kita coba tanyakan baik wireless non wireless. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi yang lain mungkin? Bisa gunakan fitur raise hand. Tidak, saya nggak bisa lihat semuanya soalnya.
Nggak ada ya? Saya lanjut lagi ya. Nah, tadi kan teman-teman sudah saya share untuk login ya. Silakan bisa login. Saya akan share lagi bagaimana login di webnya seperti apa. Jadi, oke, sebentar. Ini agak nggak kelihatan. Oke. Jadi kalau teman-teman udah dikasih login, hasilnya kurang lebih bakal seperti ini. Saya logout dulu deh. Ini buat tes mau Pengda mana ya kira-kira ya? Aci aja ya, Pengdanya Aci ya. Ci masih mute nggak, Ci? Masih sepertinya dia. Saya mesti buka dulu. Masih on. Oke, kita tadi udah di-share bagaimana loginnya. Pertama, masing-masing coba, boleh di komputer pilih menu login ya. Kebetulan ini udah ada username-nya Aci. Silakan kalau mau teman-teman yang lain untuk coba juga. Tadi saya udah share di grup loginnya sesuai permintaan, di mana usernya tersebut akan dibuat masing-masing Pengda punya sendiri. Tadinya mau dibebaskan. Sebentar saya nyari Aci. Ci, tolong di unmute, Ci, biar kita tes, Ci. Langsung, Ci. Oke. Ini saya lagi ini nih, lagi buka di logout aja dulu. Nggak apa-apa. Ini contohnya Aci, masukin nama username-nya, teman-teman. Password-nya masukin login-nya nih, 14. Ini kode verifikasinya. Nanti kita akan bagikan. Nah, ini ada dua nih. Ini memang karena event disebut ini untuk tes yang kita pakai yang bawah. Tapi besok akan kita reset karena hari ini istilahnya akan kita acak-acak. Nah, yang detail ini untuk melihat datanya. Ini kita udah masukin input beberapa data ya buat simulasi ya. Paid itu apa? Paid itu yang udah dibayar. Unpaid itu apa? Yang belum dibayar. Nah, verify itu apa? Videonya. Video yang udah di-verify atau belum. Ini totalnya. Nanti jadi bisa direkap. Rekapnya ada. Nah, kita coba register ya. Ci. Ci punya data atletnya nggak, Ci? Halo, Ci. Belum ada. Hafal 1-2 nama nggak? Halo. Nggak hafal? Ya, bingung. Hafal. Hafal ya, coba ya. Nah, ini kita masuk register. Hafal. Oke, kita register. Nah, ini tadi saya nginput sampel beberapa ya. Ini ada 2. Di sini ada jadi nanti di layar ini ada 2. 1 participant list yang individu, 2 participant list yang versinya tim. Nah, kita akan masukkan participant listnya 1 nih, add participant. Contohnya apa, Ci? Siapa, Ci? Itu untuk apa tuh? Kategori apa? Senior? Bebas. Yang kau mau apa? Senior putra individual. Senior putra individual. Namanya siapa? Ya. Tommy Ardianto. Nah, jadi di sini bisa diinput pakai nomor KTA. Oh, ini nggak ada nomor ini. Oh, 0 berapa ya? Bisa diinput pakai nomor KTA. Nah, kalau nomor KTA bisa. Nanti kalau teman-teman punya barcode scanner, tinggal colok komputer bisa. Tapi nggak diketik biasa juga bisa. Tinggal diketikin seperti ini. Atau tulis namanya. Nanti tulis Tommy gini. Tommy-nya gini. Salah deh kayaknya. Tommy-nya gimana? Aci. Ya, bentar. Atau ini nih misalnya, ada nggak nih? Nggak ada. Waduh, itu harus tanyain tuh. Belum daftar KTA berarti tuh. Kalau Takashi ya, contoh nih. Kita nulisin Takashi. Ya, TH. Ya. Iya. Saya add. Nggak bakal bisa. Kenapa? Karena sebelumnya udah saya daftarin tadi, Ci. Nah, jadi ini akan otomatis. Kalau yang udah didaftarin nggak bisa, atau kelasnya udah penuh juga nggak bisa, gitu. Atau yang udah siap dengan beberapa nama siapa? Jabar ada nggak? Mina ada nggak? Mina aja deh, pakai usernya Mina. Atau siapa Mulyanto mungkin mau? Yang udah punya nama. Biar kita. Samrani. Siapa? Samrani. Nah, kita masukin ya, misalnya Samrani itu kelas apa?
Under. Under. Putri ya? Ya. Samrani. Ini. Ya. Kita masukkan, lihat bisa nggak? Tetot, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ini usernya Kaltim. Kaltim, ya. Iya. Atau misalnya saya salah masukin, Under 21 Putra. Masukin. Tetot. Oh, hanya bisa male participant. Nah, kita logout dulu, kita pakai user DKI. DKI itu usernya apa ya? Aduh, saya nggak hafal semua. Ada di grup WA. Sebentar, saya buka grupnya dulu. DKI itu sebentar. Ada si Mulyanto mungkin hafal? Mana ya DKI username DKI? DKI username-nya ada 2 nih, Haris 09. Coba ya. Oke. Ini DKI, kita cek dulu detail ya. Tuh betul DKI. Kita udah simulasikan. Nanti kita akan coba register. Register ya. Nah, oke. Ini kita simulasi ya, simulasi pendaftaran. Nah, kita add participant nih. Tadi kelas apa? Under 21 Putri ya. Senior Putri individual. Masukin tadi Samrani. Oh, saya unmute dulu sampai Mulyanto deh biar bisa ngasih data sampel lagi beberapa. Sampai Mulyanto mana? Sebentar ya, saya cek dulu. Sampai Mulyanto. 37. Teman-teman yang udah silakan sampai Mulyanto di unmute. Oke, kita coba simulasi untuk username-nya apa? Username-nya apa? yang di grup tadi. DKI Jakarta. Yang di grup nih ya. Enggak, saya minta nama atletnya aja. Oh, Samrani. Ya, coba ya, Samrani ya. Nah, senior putri individual Samrani. Sorry, bukan putri under 21. Nah, contoh dulu nih, misalnya kita masukin usia dia junior. Dia nggak bakal bisa karena usianya bukan usia junior. Jadi kalau kita masukin dia under 21, jadi udah ada verifikator. Nah, baru bisa masuk ya. Nah, nanti ini perhatian. Jadi bagi yang dulu masukin nama atletnya ngasal, sebaiknya langsung usia atlet yang ngasal, sebaiknya langsung lapor kita. Jadi karena mungkin dulu terburu-buru, kadang-kadang input tahun lahirnya salah atau apa, jadinya nggak sesuai. Karena kalau nggak sesuai nggak bakal bisa. Nah, oke. Ini sama ini udah kita masukin. Ya, si Memul. Nah, kalau begitu kita masukin statusnya unpaid. Kenapa? Belum dibayar. Nanti, di sini kita bisa bebaskan mau mengatur pembayarannya, mau misalnya parsial dulu nih. Yaudah hari ini mau daftarin dulu 5, besok 10. Nah, jadi misalnya udah pasti dulu nih, mungkin punya tim inti, tim apa gitu kan, strategi masing-masing Pengda, itu bisa input dulu namanya. Namanya input, di-input semuanya, kemudian dibayar langsung. Nah, besoknya lagi atau lusanya lagi masukin nama sisanya. Nah, kenapa kita bikin sistem seperti itu juga? Itu sesuai juga informasi juga dari Ketua Umum bahwa kita akan menerapkan sistem early bird atau bahasa simpelnya adalah kalau daftar lebih awal akan mendapatkan diskon lebih, dapat potongan harga. Jadi kalau misalnya daftarnya sebelum tanggal 10, maka itu ada potongan harga 50.000 seperti ini. Gitu. Oh, hitungannya pendaftarannya atau pembayarannya ya yang dihitung early bird-nya? Early bird itu pembayaran. Pembayaran, oke. Jadi kalau ya, pembayarannya ya. Yes. Bukan betul. hanya insert name ya.
Iya, kalau insert name doang nggak bisa. Jadi pas udah bayar baru masuk. Dan sebaiknya tidak ada perubahan Oke. nama lagi karena nama yang udah disubmit udah langsung masuk ke database berikutnya. Jadi nggak bisa booking kelas dulu lah istilahnya. Oke. Nah, tadi ini udah masuk ya. Ya, ya. Mau kita coba input data. Saya butuh 3 nama nih Simpeimul untuk bikin beregu nih. Karena untuk mempermudah karena ada usia kita coba yang beregu putri kali ya. Nah ini kayak gini ya, kalau kata beregu bedanya seperti ini. Nah ini udah disesuaikan sesuai dengan kriterianya. Misalnya kita senior putri beregu DKI siapa aja sih? Misalnya asal aja sampel. Indah Pratiwi mana Indah Pratiwi misalnya. Nah masuk. Siapa lagi DKI ya? Ervika. Evika udah masuk senior belum? Nanti kita cek. Kalau nggak masuk, nggak sesuai, oh udah ya, udah 16 ke atas ya. Nah, ya. Terus siapa lagi? Sarah, Emily. Sarah, Emily. Jadi bagi yang tadi baru masuk, saya sampaikan lagi bahwa login tersebut bisa pakai nomor KTA. Nomor KTA bisa didapatkan di inkanas.org. Tadi nomornya berapa ya? Misalnya IKS. Ini DKI itu 06 kodenya. Jadi kalau udah 06 pasti udah. Nah, misalnya masukin sampai 7 nggak bakal bisa karena ini putri. Nah, kita pakai Sarah Emily dan dijamin tidak akan ada kesalahan nama. Kenapa? Karena kan yang input nama ini masing-masing yang bersangkutan. Kalau dulu saya tahu Sarah Emily itu pernah ada nulisnya nggak pakai Y, di sininya I. Nah, ini kan alhamdulillah karena yang nulis yang registernya adalah atlet yang bersangkutan, bukan lewat siapa gitu, jadinya namanya pasti insya Allah benar. Nah ini udah. Berdasarkan KTA ya, berdasarkan KTA ya Pak. Yes, jadi mohon kalau teman-teman himbau bagi atlet-atletnya yang contoh 1 alamat emailnya salah, 2 nomor HP-nya salah, 3 namanya nggak sesuai. Ini karena ini nanti auto generate sama piagam partisipasinya. Jadi nanti masing-masing kan sesuai dengan hasil rapat PB Inkanas itu, piagam partisipasi itu akan langsung tergenerate secara digital dan bisa akan di handle langsung sama admin Pengdanya langsung, bisa di-download langsung gitu. Jadi termasuk piagam juaranya. Jadi nanti namanya sesuai ini. Nih kalau E-nya kecil kayak gini nih, Simpe, nanti piagamnya pun sama E-nya kecil. Kalau ini kan enak nih, E besar, N besar, C besar. Jadi tergantung bagaimana yang bersangkutan input pada saat KTA. Nah, sekarang kan udah ada fitur masing-masing admin Pengda bisa mengubah nama dari anggotanya. Jadi jika memang perlu diubah, silakan untuk melakukan perubahan. Ini kita add ya. Ini kenapa nih? 31 N. Oh, ini settingannya. Oh, ini kayak kemarin saya settingan ini deh. Veteran, kita pakai ini deh. Kita pakai udah lewat ini tadi. Enggak, ini benar kemarin kayak settingannya masih settingan veteran, tapi nanti saya ubah. Nah, ini masuk nih TNI Polri. Jeng-jeng. Gitu. Jadi udah masuk. Nah, statusnya kenapa kayak gini? Unpaid karena belum bayar. Kalau belum bayar masih bisa di-delete. Ya. Nanti kita delete. Misalnya kalau misalnya mau di-delete, kita delete ya. Oh, oke. Datanya udah masuk rupanya. Nggak apa. Nanti jadi data ini nanti akan muncul di bawah sini. Tagihannya berapa? Ini tagihan yang belum dibayar. Jadi contohnya ya, misalnya dia udah bayar nih. Dia bayar bakal segini munculnya nih. Ini yang invoice yang sudah dibayar. Kalau diklik ini invoice. Jadi ceritanya ini kita udah bayar, melakukan pembayaran. Akan seperti ini. Oke. Balik lagi. Nah, nanti gimana caranya kalau misalnya atlet tersebut mau bayar, add payment. Klik add payment. Ini udah saya sosialisasikan di video yang saya share itu. Have you finished registering the participant? Oke. Jeng-jeng. Nah, suruh bayar. Nah, nanti ya, ini sengaja saya nggak tulis ya. Karena saya khawatir nanti pada transfer beneran. Karena kan kita masih simulasi hari ini. Besok kita aktifkan. Nanti di sini akan diinformasikan rekeningnya. Persis kayak situs KTA, di mana nanti di akhir bakal ada total pembayaran dan tetap ada kode unik. Jadi kalau sudah ditransferkan sesuai dengan kode uniknya, maka langsung otomatis aktif.
otomatis aktif itu seperti apa? Nanti contohnya bakal seperti ini. Ini contoh nih yang baru kita masukin nih. Yang bakal paid. Jadi kalau yang tadi Samrani sama yang Indah Pratiwi CS ini masih on proses. Kenapa on proses? Karena belum dibayar. Kalau udah dibayar nanti bakal paid. Nah, kalau udah paid, gimana caranya kita sekarang perlu submit video. Submit video tadi udah dijelaskan di penjelasan sebelumnya di mana submit video itu menggunakan YouTube. Jadi masing-masing upload video tersebut ke YouTube dan link yang disubmit di sini. Sebentar sebelum saya lanjut, ada pertanyaan dulu nggak? Mungkin kalau ada besarnya kapasitas YouTube-nya berapa ya? Kalau YouTube Besarnya kapasitas. masih bebas ya. Jadi makanya itu kita menggunakan YouTube. Kenapa? Ada banyak hal lah. Kalau diceritain satu persatu, contohnya adalah verifikatornya udah ada dari YouTube. Jadi maaf nih, misalnya ada yang iseng ngasih link yang tidak sesuai, itu udah ada verify sama YouTube. Dan YouTube tuh sampai video 1 jam aja bisa. Orang video 18 jam juga bisa. Mau 3 giga juga masih bisa. Dan saya yakin untuk video maksimum 5 menit ini nggak bakal nyampe segitu. Jadi pasti bisa. Ada pertanyaan lagi? Partisipan. Kalau ada raise hand ya. Fitur klik raise hand, soalnya saya nggak bisa lihat seluruh video. Oke, kalau nggak ada saya lanjut lagi. Nah, selanjutnya kita akan submit videonya. Saya kecilin dulu. Di sini submit video link. Bakal muncul nih. Ini contohnya, ini contohnya kelasnya TNI Polri nih. Abdul Haris. Dia akan dikasih dua tempat seperti ini. Ini harus diisi sama link video. Link video seperti apa? Contoh, siapa atlet yang ada videonya di YouTube misalnya? CPI Mulyanto, atletnya misalnya? Kita buat simulasi aja. Misal, kalau nggak salah, Elvika ada deh. Elvika ada. Kalau nggak salah ya. Misalnya ya, ini Pomnas nih, lagi selesai. Misal, tapi nanti kan videonya udah saya kasih tahu cara video kriteria seperti apa. Misal video ini yang mau digunakan, maka diklik videonya, dicari dulu ya, diklik videonya. Ini akan ada link. Linknya di copy, klik kanan, copy atau control copy. Terus kemudian, sebentar, masukin di sini, paste. Nah, video ini nggak boleh digunakan 2 kali. Jadi misalnya nanti ada di tempat lain juga dimasukin nama lain nggak bisa. Nah, untuk video yang kedua, itu ya masukin lagi video lainnya, video kedua yang sesuai kriteria tadi di awal saya jelasin. Misalnya, ya ini karena sampel aja kita cari aja siapa gitu ya. Siapa ya? Ini sampel aja deh. Misalnya kita pakai video Rio Kiuna. Misalnya yang ini. Nah, kita kasih ini. Klik kanan. Oh, ini iklan. Stop. Oh, ya iklan. Sudah. Masukin di sini. Dah, upload. Oh, yang ini ternyata udah digunain videonya buat sampel. Nah, jadi ternyata kita kan ini lagi tes beberapa dummy nih. Ada yang udah kita gunain videonya, berarti video yang tadi nggak bisa. Video yang FBK tadi. Kita cari lagi video lain deh yang belum dipakai, siapa ya? Si Mizu. Nanti tapi pakai video ini ya, video yang masing-masing telah diupload. Copy. Masukin. Oke, nah video has been uploaded successfully and will be verified by admin. Nanti statusnya masih verifying video. Nanti ada dari kita, tim kita ada banyak orang yang mesti mengecek video-video tersebut. Video tersebut karena keterbatasan waktu ya, dan kita juga banyak, mungkin lebih fokus video tersebut apa istilahnya layak untuk tayang atau enggak. Karena kita antisipasi juga ada orang yang iseng masukin video yang
tidak pantas untuk ditayangkan. Tapi nanti juga kalau misalnya videonya tidak sesuai, tentunya pada saat penilaian wasit pun akan didis ya kalau nggak sesuai. Jadi intinya kita kalau videonya udah diverifikasi, contohnya akan seperti ini, verified. Gitu. Ini tadi belum sama konsepnya nanti upload. Nah, yang pasti teman-teman dari kontingen perlu memastikan bahwa per tanggal 20 di mana penutupan itu semua statusnya harus sudah verify. Harus sudah paid, harus sudah upload video, dan harus sudah verify. Jadi misalnya daftarnya semua yang semuanya sudah ada di data. Data di paid sama data di verify tentunya. Gitu. Dari situ maka barulah kita tanggal 20 untuk pendaftaran bisa dilakukan di tanggal 1 sampai tanggal 20, tapi sesuai dengan informasi bahwa di mana yang mendaftar tanggal 1 sampai 10 akan mendapatkan pengurangan harga 50.000 per pendaftaran. Jadi kalau misalnya mendaftarkan 16 kelas dan 3 orang, 16 kali 3 kali 50.000, itulah potongan yang akan didapatkan selama tanggal 1 sampai 10. Tapi kalau misalnya teman-teman masih perlu mendaftar sampai tanggal 20, ya masih bisa sampai tanggal 20, cuman harganya harga yang di sini. Dan itu teman-teman juga sebenarnya kalau teman-teman mungkin masih ada beberapa atlet yang perlu didaftarkan, ya bisa sebagian tanggal 1 didaftarnya, sebagian tanggal 5, sebagian tanggal 8. Mungkin kalau ada yang sisa-sisa ya sampai tanggal 20 masih bisa. Tapi mengingatkan karena semua automatic base system itu begitu tanggal 11 sudah otomatis tentunya harga normal, dan begitu tanggal 20 tentunya sudah langsung ketutup. Nah, tapi teman-teman masih bisa submit video sampai tanggal 23. Sampai tanggal 23 masih bisa. Nanti begitu tanggal 24 langsung udah nggak bisa lagi. Jadi tanggal 24 langsung nggak bisa. Kenapa? Karena tanggal 24 jam 12 siang kurang lebih ya akan kita langsung acak bagannya dan langsung masuk ke sistem kewasitan. Oke, sementara sampai situ dulu. Ada pertanyaan? Raise hand ya kalau ada. Ini Muhammad Hamdani Jawa Tengah. Saya cari dulu biar bisa di-unmute. Gimana caranya? Sorry, maaf salah. Muhammad Hamdani. Sebentar. Kok nggak ada ya? Tolong raise hand. Oh, ini dia. Oke, di-unmute. Silakan. Cek. Ya. Os. Simpe Riki yang saya hormati, juga Siang Elong, Siang Tono, Sensei, dan semua rekan-rekan di seluruh Indonesia. Untuk potongan harga yang disampaikan tadi itu sebelum tanggal 10 kan ada potongan 50.000 ya, Simpe Riki. Os. Nah, itu otomatis kita membayarnya sudah kita kurangi sendiri atau kita membayar sesuai namun dipotongkan oleh sistem. Demikian, terima kasih. Os. Oke, langsung saya jawab. Tadi mungkin nggak terlihat. Sebentar. Tadi mungkin tidak terlihat ya, tapi di sini udah kita sampaikan sih di layar. Saya coba buka lagi layarnya ya. Ini udah otomatis. Jadi nanti pokoknya gini sih, Bay. Sama kayak Simpe daftar KTA, pada saat detail itu nanti di bawah. Ini kebetulan udah dibayar ya. Ada yang belum nih, unprocess. Pada saat add payment nanti ini kebetulan udah masuk ke dalam yang mesti dibayar on proses. Tapi kalau misalnya kita balik lagi tadi dia bakal muncul totalnya berapa di bawah gitu. Ada di video yang saya share itu di grup. Siapa yang ada di grup ini nggak KTA itu? Ada sih, ada. Tinggal saya cari lagi coba. Oh iya nih. Saya coba cari lagi. Oke. Nanti mungkin saya akan tampilkan lagi. Sebentar, di sini ada Sensei Heferdi, udah masuk belum ya? Biar bisa menjawab pertanyaannya Aci langsung ya. Ya, ini sebentar. Oh, ini
mau masuk. Saya Effendi masuk. Ya, sekaligus menjawab. Aci tunggu ya Ci. Sekalian nih mumpung ada. Terima kasih si Beriki. Oh sama-sama. Gitu. Sampai Effendi udah masuk belum? Kalau Ferry ada. Mewakili lah. Oke Kak, Aci dulu deh, tanya dulu deh sambil nunggu, mungkin masih loading kayak sampai. Ci silakan Ci. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi nih, Iya nggak apa-apa, bertanya lagi. nggak apa-apa. Kan video yang sudah di-upload, terus tetap mengalami verifikasi. Nah, terus siapa yang melakukan verifikasi tersebut untuk memastikan bahwasannya peserta yang didaftarkan videonya sesuai dengan yang dikirim. Peserta yang terdaftar, video yang dikirim adalah memang peserta itu. Terima kasih. Gini Ci, halo. Ya, jadi memang ini pertanyaan bagus ya. Kita akan menanya, sebentar, mana Pak Fendi ya? Kita kan ingin memverifikasi bagaimana orang tersebut adalah orang yang bersangkutan atau enggak. Nah, kalau misalnya dari panitia itu kan bakal banyak sekali tuh video. Yang pertama yang verifikasi yang dimaksud, yang kita maksud di login system itu, yang di mana nih? Yang di sini lebih ke verify bahwa video tersebut layak untuk masuk atau tidak. Layak untuk masuk atau tidak. Nah, nanti di dalam pertandingannya bakal ada pas foto. Pas fotonya yang mana? Pas foto yang digunakan pada saat mendaftar KTA. Kan ada pas foto tuh. Makanya bagi teman-teman yang pas fotonya mungkin masih mode-mode gaya selfie gaul, bisa diubah. Caranya udah di-share juga di admin Pengda. Agar benar-benar menggunakan pas foto. Dulu memang nggak kita bikin ketat sekali aturannya karena supaya mereka segera mendaftar dan datanya sudah ada. Tapi sekarang kan udah masa-masa di mana mereka punya waktu buat merubah foto dari data di KTA tersebut. Jadi nanti pas wasit mau menilai bakal ada pas foto sama pertandingannya link videonya gitu. Sama ini izin saya Effendi, selamat bergabung. Mana ya, saya cari dulu di fotonya. Oh ya, saya Effendi di unmute saja. Mikrofonnya bagus Sensei. Selamat datang Sensei Effendi. Ya, ada pertanyaan Sensei tadi dari Aci ini dari Kalimantan Timur, mungkin juga mewakili teman-teman Pengda lainnya. Di mana ditanyakan boleh nggak pakai mikrofon. Memang mikrofon ini tidak dijelaskan detail mau wireless kah, mau yang pasti mikrofon untuk supaya performance-nya terlihat lebih ya maksudnya. Mungkin seperti itu. Gimana saya Effendi pendapatnya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate os. Selamat malam semuanya yang terhormat. Ada di sini ada Siang Tono ya. Ada Sensei Hancu. Ya, Dewan Guru semuanya dan Pengda seluruh Indonesia yang saya hormati. Mohon maaf telat karena nungguin linknya di Pak Tuji nggak dikasih link. Jadi saya pikir nggak jadi gitu. Tapi nggak apa-apa telat, yang penting hadir ya. Mas Tuji ya. Terlupakan. Jadi kita sudah, mungkin panitia sudah menjelaskan ya bahwa video pertandingan ini wasit adalah menilai video. Jadi artinya apa? Artinya permainan kata itu sebagaimana biasa di kompetisi yang nyata. Artinya memang pertandingan ini tidak bisa dinilai secara 100% ya, karena apa? Karena yang dikirim video dan tentu tidak akan ada diskualifikasi karena jatuh sabuknya.
karena apa? Tidak hormat segala macam ya. Nah, ini apa namanya? Tapi dalam hal-hal yang lainnya kita tetap seperti pertandingan yang sebenarnya. Artinya di dalam pertandingan sebenarnya itu uniform atlet itu ya seperti misalnya ikat rambut dan sebagainya itu ya tetap berlaku ya. Apalagi harus pakai mikrofon gitu. Orang ikat rambut saja itu boleh hanya maksimal dua ikatan rambut. Jadi tidak boleh ada mikrofon seperti itu. Karena apa? Karena kan mungkin maksudnya supaya apa? Dia bernapas segala macam, pukulannya kedengaran apa ya. Ya, tapi ini kan ada alat-alat bantu tambahan itu tidak bisa. Dan kita lihat juga di pertandingan internasional juga tidak ada seperti itu. Nanti kalau dibuat seperti itu nanti malah kalau yang punya studio yang bagus ya, dia mainkan di studio, dia buat peralatan sound apa di sana ya, bagaimana supaya pukulannya sedikit juga itu kedengarannya keras gitu. Nah, kita main apa adanya seperti di pertandingan biasa ya, kita harapkan memang kan di matras yang sesuai dengan standar WKF gitu. Tapi karena kita juga ini tahu bahwa ini dalam pelaksanaan apa protokol kesehatan, tetap apa namanya ada yang kita modifikasi ya. Seperti misalnya di panitia mengatakan bahwa tidak dipakai matras pun tidak apa-apa. Yang penting mereka bisa menampilkan kata itu dengan leluasa. Kakinya tidak lecet ya, tidak mengurangi lah gerakan dia. Ya memang kalau kita melihat video Zoom ini di dalam pertandingan kata itu seperti barusan ada dilaksanakan di Bogor Open, itu berbagai macam latar belakang videonya. Ada yang rumah di belakangnya, ada yang apa dojo, dinding, apa segala macam. Ada yang kantor di belakangnya masih ada tempat, ada tas-tas yang bergeletakan di sana, meja apa. Jadi memang kurang bagus juga ya. Kalau bisa memang tempatnya itu kayak studionya Ricky itu. Di belakangnya ada apa? Seperti dojo ya, tapi nggak mungkin lah ya. Ya usahakanlah cari tempat yang bagus lah, karena kan kata ini juga tidak terlepas daripada keindahannya gitu. Nah, bukan berarti nanti wasit menambah-nambah nilai, tidak. Maksudnya kita kan sudah buat di peraturan itu ya tidak akan mengurangi nilai walaupun tidak di matras, tidak akan mengurangi nilai walaupun itu di apa tempatnya sempit gitu ya. Jadi ini supaya indah saja. Inkarnas biasanya suka keindahan. Ini berapa pertandingan saya lihat seperti itu. Ada yang videonya terlalu jauh ya di pinggir laut, kakinya agak kelihatan, telapaknya masuk ke pasir. Sementara kita harus menilai semua anggota tubuh terus kelihatan. Kemarin ada juga yang bertanya dari panitia Ricky sendiri, boleh nggak di zoom out, zoom in gitu kan, supaya pada saat dia melakukan gerakan itu kelihatan jelas gitu. Jadi videonya kameranya nggak tetap gitu. Silakan aja, yang penting seluruh anggota tubuhnya kelihatan. Ada saja kakinya sedikit tidak kelihatan, berarti itu sudah kurang jauh penilaiannya. Karena kan kita melihat kebenaran misalnya zenku sudachinya, koku sudachinya, kibadachinya, apa namanya gerakan-gerakan kuda-kuda yang lain itu harus kelihatan semua telapak kakinya. Jadi boleh di zoom tapi jangan hilang salah satu anggotanya. Misalnya dia mau zoom in, ternyata pukulannya hilang gitu. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau mau videonya stabil juga lebih nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kan dalam peraturannya kan 3 meter, kemudian angle-nya pas di tengah-tengah sehingga gerakannya kelihatan semuanya. Saya kira demikian ya, jawabannya tadi itu sudah, tapi ini saya coba kembangkan ke yang lain supaya menjadi bahan ini juga ya, bahan acuan juga. Jadi tidak boleh ada tambahan-tambahan selain daripada uniform atau ketentuan di dalam peraturan pertandingan yang Appendix 2 itu tentang pakaian atlet karate. Sekali demikian, Ki.
Oke, jadi tetap mengindahkan peraturan-peraturan yang emang sudah berlaku sebelum COVID Ya, dengan penyesuaian ya. iya. Oke. Oke, selanjutnya tadi ada pertanyaan lagi nggak dari daerah lain? Jawa Barat, Pak Riki. Oh, Jawa Barat mana ya? Siapa? Saya, Oh ya, saya unmute saya dulu. Yuk. Oke, udah di unmute. Oke, silakan, Syam. Assalamualaikum. Waduh. Langsung aja nih. Sensei Effendi, satu yang ingin saya tanyakan adalah teknis penilaian perwasitan. Apakah wasit itu rapat khusus, Zoom meeting sendiri, panel wasit, kemudian melihat kata yang dimainkan, atau masing-masing wasit? Ya itu aja sih. Sama ini bagannya seperti biasa, terus apa itu di share juga Simperiki, itu aja. Mau dijawab sama Sensei Fendi dulu atau sama saya dulu? Sensei Fendi mana ya? Oke. Mungkin saya jelasin bagan dulu bentar ya, Sensei Fendi. Kalau bagan nanti tanggal 24 kita akan live-kan sistem apa namanya? Drawing-nya. Drawing-nya menggunakan drawing yang peraturan WKF. Jadi tapi yang modifikasi. Jadi saya buka PowerPoint-nya ya. Kemarin kita sempat share mana ya? Oke, ini dia. Jadi kalau kita mana sih? Terus saya buka di sini. Bukan yang ini, sebentar, salah. Ini udah saya buka sebenarnya, tapi yang istilahnya kan ada bagan yang kalau kita baca dari WKF rule, WKF rules, ini dia. Ini kan bagannya kita ngikutin dari sana, tapi ada modifikasi ya. Mungkin CCV ini bisa jelasin aja, silakan CCV. Ya, baik, PM. Jadi ini modifikasi untuk bagan kata turnamen. Memang ada yang kita potong rondenya. Kita potong ronde supaya si pelatih tadi tidak terlalu banyak menyiapkan kata. Jadi pada dasarnya sesuai dengan pengalaman di kegiatan turnamen di Indonesia ini maupun di luar negeri, itu pesertanya masing-masing kategori itu tidak banyak. Ya, berkisar di antara sampai maksimal 25 lah, 24, 25 gitu. Sehingga kita estimasinya itu hanya 2 round, 2 kali ya. Makanya kita dalam peraturan pertandingan itu disuruh kirimkan awal dari pendaftaran itu mengirimkan 2 kata. Tapi kalau toh terjadi nanti pesertanya lebih daripada 24 atau 25 ke atas, harus 3 round, berarti kita kasih waktu untuk mengirimkan video lagi. Jadi sebaiknya minimal daerah-daerah menyiapkan 3 kata lah, minimal. Kalau bisa 4 kata lebih bagus. Tapi saya pikir tidak akan sampailah peserta di atas 48 satu kategori, nggak mungkin lah. Ya. Jadi kalau di peraturan WKF memang kalau yang pesertanya 2 memang sama satu grup, jumlah kata juga 1, langsung final. Jadi dia main 1 kali saja, 1 kata, yang tinggi nilainya langsung dapat medali emas, yang kalah medali perak, yang perunggunya tidak ada. Jadi ini juga berarti bahwa pertandingan kata ini bisa dipertandingkan dan bisa dinilai medalinya ya, apabila peserta minimal 2. Jadi kalau 1 berarti tidak akan dipertandingkan. Kalau mau dieksibisi saja ya boleh, yang namanya kita kan internal kita, boleh saja dieksibisi saja, biar mereka udah siap-siap jauh-jauh ya. Kalau yang dihitung sebagai medali ya pesertanya maksimal 2. Kemudian kalau pesertanya 3 juga 1 kali main, 1 grup, kemudian langsung final. Kemudian kalau jumlah atletnya 4, 2 grup jadinya. Kalau lebih dari 3 itu sudah pasti lebih dari 1 grup. Katakanlah 4, berarti 2 grup, itu 2 kali round. Round pertama itu kita mencari masing-masing grup ranking 1 dan 2. Baru round keduanya final, perebutan medali emas dan perak, yang perunggunya sudah pasti yang kalah sudah dapat perunggu. Jadi 4 orang berarti 4-4-nya dapat medali.
Kalau lebih dari 4, 5 sampai 24 berarti dijadikan 2 grup juga. Sebenarnya kalau di WKF itu 5 sampai 10 batasnya itu 2 grup. Lebih dari 10 jadi 4. Nah, ini yang kita potong di sini grupnya. Ini ya. Jadi kalau di WKF itu 11 sampai 24 itu udah 4 grup. Tapi di sini kita sampai 24 tetap 2 grup. Artinya apa? Artinya begitu dia main, pertama dia sudah menentukan ranking 1, 2, 3 di masing-masing grup. Dan ronde keduanya berarti perebutan medali emas, perak, perunggu. Dan seterusnya seperti itu. Kalau pesertanya di atas 25 berarti menjadi 4 grup. Kalau lebih dari 48-49 menjadi 8 grup. Lebih dari 96, 97, 18, ya nggak ada lah ini ya. Jadi paling banyak itu di 25 sampai 48 ini. Ya, karena satu kelas itu kan masing-masing Pemda maksimal 3 orang. 3, nggak mungkin lah 3 masing-masing Pemda ngirimkan 3 semuanya. Kalaupun ada ya, bahkan ini sudah mewadahi ini. Nanti bagaimana dengan kata yang belum dikirimkan? Ya terpaksa nanti begitu pesertanya sudah terlihat nanti di pendaftaran terakhir, tanggal 20 kalau nggak salah ya, Ki? Ya. Tanggal 20 sudah kelihatan gitu, maka panitia akan memberikan informasi kepada daerah-daerah yang atletnya mengikuti salah satu kategori yang lebih dari pesertanya 24. Gitu. Agar mempersiapkan kata itu. Saya kira demikian. Terus yang kedua, bagaimana wasit menilai? Kata Am, wasit menilai di sini ada dua tipe ya. Seperti yang dilaksanakan di BKO, di Bogor Karate Open, itu wasitnya datang ke sana, hanya wasitnya ada 9 orang, datang ke suatu tempat di situ, disiapkan ruangannya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Si panitia tadi menyediakan satu screen untuk diputarkan video yang sebenarnya, dan screen yang lain itu memutarkan video yang akan dilihat yang akan di-link-kan ke Zoom. Nanti seluruh pelatih itu diundang untuk masuk di Zoom. Sehingga mereka melihat mulai dari penilaian dari babak awal sampai final. Nah, sementara wasit di sana itu langsung menilai di screen yang satu lagi dengan video yang sempurna. Karena kalau di-link di Zoom itu memang sedikit ada putus-putus ya. Mudah-mudahan Ricky bisa membuat teknologi yang dengan kecepatan tinggi ya di-link-kan ke Zoom tetap sempurna gitu. Ya, Mas setuju ya. Nah, jadi itu. Jadi kita sudah sepakat dengan panitia kalau pesertanya itu memungkinkan kita langsung link semuanya, walaupun wasit-wasitnya tidak ada di Jakarta semuanya, tidak ada di tempat itu, tapi kita di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, tapi kita tampil di Zoom seperti ini. Jadi wasit-wasit kelihatan, sampai wasit-wasit kelihatan di sini menilai kalau pesertanya sedikit ya, tapi kalau pesertanya banyak, ya sebagian harus di offline kan. Jadi wasit boleh menilai kapan saja sampai mendapatkan peserta untuk perebutan medali. Jadi nanti kita lihat di tanggal 20 apakah kita memungkinkan untuk semuanya. Live pengertian adalah pengertian kita bisa melihat si wasit tadi menilai di Zoom. Dan semua penilaian menggunakan elektronik ya, judging system yang sudah dirancang oleh Ricky Ringkanas. Dan kita menggunakan 5 juri. Ya, seperti biasa di lapangan, muncul nilai di screen besar ini, seperti ini, wasit bisa melihat juri 1, juri 2, juri 3, dan seterusnya menilai berapa total nilai, itu akan muncul. Itu yang bisa maksimal kita laksanakan, dan kita memang sudah wanti-wanti juga ke wasit itu. Kami juga sudah berbicara dengan wasit bahwa ini pertandingan ini tidak harus dilaksanakan dengan prinsip jujur dan profesional. Jadi saya kira ini bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira demikian, Ki. Kalau belum jelas. Oke, mungkin jadi saya akan coba menggambarkan
bahwa memang nanti pada prinsipnya ada yang bisa live full, ada yang mungkin lihat situasi dari tergantung dari jumlah peserta, betul ya? Jadi akan seperti itu. Selanjutnya, oh ya, bagi teman-teman tadi kan ada yang nanyain tuh, gimana kalau misalnya ada yang punya keterbatasan dari apa namanya studio atau apa, mungkin ini mah ide saja, itu kan bagus seperti yang mungkin dilakukan oleh Jawa Barat. Di sana kan ada dojo satu yang bagus, bisa saja sih diatur masing-masing ya untuk mengatur jadwal buat pengambilan video agar bersamaan ngambil di situ. Jadi hasilnya bisa maksimal, tapi tentu saja kita harus ingat bahwa kita harus menerapkan protokol protokol dari COVID itu. Jadi jika memang mereka mesti datang, protokol agar tetap diingat. Jangan sampai nanti ada klaster yang muncul gitu ke media, oh ini karena ngikutin kejuaraan ini gitu. Jangan sampai ada yang seperti itu. Itu sih maksudnya. Kalau ada pertanyaan lagi silakan kita tampung lagi. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke, saya cek dulu ada nggak ya. Bisa raise hand, pakai fitur raise hand atau angkat tangannya. Saya tidak melihat, jika tidak melihat, maka akan saya kembalikan ke ada nih dari Bobby nih, dari NTB nih, Ki. Oh ya. Unmute, silakan unmute. Oke, silakan. Oh, selamat malam siang dan SMP. Ya, kami tertarik sekali apa yang disampaikan tadi Ricky Mokhtar dan CC Vendri tadi. Yang perlu ini kami sampaikan di sini atau kami kasih masukan sampai beberapa waktu yang lalu kami juga membuat kejuaraan. Lanjut. Blank sih. Iya, kami membuat kejuaraan virtual di NTB. Nah itu kami juga menggunakan seperti apa yang disampaikan Ketua Dewan Wasit tadi, bahwa semua perwasitan itu berada di suatu tempat dengan menggunakan media televisi. Dan juga kami melakukan dengan siaran langsung menggunakan Facebook. Itu dari round pertama, kedua, dan ketiga, karena kami ada 3 round selama 10 hari. Nah, itu kalau kami boleh usul dari NTB, setiap Pengda yang mengikut sertakan atletnya, kalau bisa background-nya ada kejuaraan Inkanas itu, bagus. Sehingga seragam. Jadi walaupun di mana tempatnya, tadi Sensei Fentri sampaikan, ada gedung, ada. Nah, kalau kita buat bannernya menggunakan banner Inkanas sekarang untuk kejuaraan besok nanti, itu alangkah lebih baik. Jadi kelihatan pada saat di media nanti seragam semua seluruh Indonesia. Nah, untuk kalau memang bisa di Zoom bagus juga, kalau enggak Facebook jadi bisa semua nonton baik di rumah maupun di mana saja. Karena kemarin waktu kami mengadakan di sini beberapa hari yang lalu, itu waktu final itu nonton bareng tapi menggunakan protokol kesehatan jaga jaraknya mungkin di dojo atau di perguruan masing-masing. Mungkin itu aja kami dari NTB yang sampaikan saya. Gimana? Ada masukan sampai Tuji perihal itu? Kalau dari saya mungkin jika memang disetujui bisa kita buat desainnya masing-masing, nyetak di tempat masing-masing biar seragam. Tapi kayaknya tidak diwajibkan juga karena kan mungkin yang di daerah, misalnya nih, misal Jawa Barat ada yang di Bandung syutingnya, ada yang mungkin di daerah masing-masing, maka itu akan mereka masing-masing daerah tersebut harus menyiapkan hal itu. Tapi nggak tahu Simpai Tuji mungkin punya pendapat. Sebentar sebelum ya, saya gimana ya? Sebelum Yes, selesai. Silakan. Tadi sudah dijelaskan bahwa pengalaman virtual kata ini di berbagai macam daerah sudah melaksanakan ya. Jadi memang
itu tadi saya sampaikan kesan saya aja gitu. Kayaknya kalau kita bisa mengusahakan daerah-daerah latar belakangnya yang rapi gitu kan lebih bagus. Tapi maksud saya itu tidak akan mengurangi sedikit pun penilaian atau ditambah-tambah nilainya kalau dia bagus gitu. Tempat itu tidak. Kan kita sudah komitmen bahwa terkait dengan COVID-19 ini kita harus jangan sampai nanti kegiatan-kegiatan kita ini menjadi sorotan dari pemerintah gitu kan, dari gugus tugas bahwa ini tidak benar gitu kan, memperbesar atau penularan COVID-19. Jadi kita jangan sampai disalahkan. Saya nanti minta harus di dojo, harus di tempat yang ini, nanti ada mobilisasi massa, mobilisasi anggota orang ke sana, tidak terjadi social distancing segala macam. Nah ini karate yang disalahkan. Jadi tetap kita merujuk kepada itu, silakan dibuat sedemikian rupa yang bagus untuk kepentingan perguruan kita ini, tapi jangan memaksakan diri gitu. Dan percaya wasit tidak akan mengurangi sedikit pun penilaian kalau misalnya dia di latar belakangnya yang saya sebutkan tadi bermacam-macam, beragam gitu. Saya kira itu aja tambahan dari saya. Baik, terima kasih Sensei Henry. Mungkin tambahan dari saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan dengan Sensei Henry bahwa cari tempat yang terbaik di daerah masing-masing. Dan kalau untuk background, harapan kita biasanya kalau atlet daerah itu bangga dengan daerah masing-masing yang menonjolkan kearifan daerahnya masing-masing. Jadi biasanya kalau di suatu daerah ada simbolnya yang sangat menonjol di situ, biasanya itu dibuat untuk background. Biasanya bangga sekali dengan daerahnya. Jadi mungkin temanya sama, cuman disesuaikan dengan kemauan daerahnya saja menurut saya. Mungkin ada tambahan dari CV Bendri atau Pak Riki, mungkin itu kalau dari saya. Oh, saya ngikut aja Pak Ketua. Itu aja sih mungkin. Ya, jadi kira-kira gitu. Mungkin kalau ada dari usulan dari daerah lain ya monggo, mumpung kita masih bisa komunikasi langsung ini. Silakan untuk selanjutnya ada pertanyaan mengenai teknis lainnya. Silakan. Hubung Pak Riki standby terus nih sampai tengah malam biasanya nih. Kalau saya WA biasa. Ini saya masih ngurusin ini Pak. Ini ngurusin bagi-bagi KTA, bagi satu-satu Pak 33 Pengda. Jadi pasti begadang. Jadi silakan. Kalau mungkin nggak ada pertanyaan di sini bisa nanya di WA. Kita akan selalu update yang namanya frequently asked question atau pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Jadi tidak akan membuat bingung karena ada daerah nih saya ada yang nanya kata ini boleh nggak, kata ini boleh nggak. Memang kita udah nulis sih status 2 kata WKF. Kalau yang baca peraturan WKF pasti tahu isi dari 102 kata WKF itu apa aja. Di mana salah satunya ada kata sotokan dan ada kata non sotokan. Tapi akhirnya kita kembangin lagi supaya mereka tidak bingung, kita kasih link untuk list kata WKF tersebut. Gitu. Jadi list kata WKF tersebut ada, jadi tahu kata yang bisa dimainkan gitu. Nanti akan saya update terus dari pertanyaan-pertanyaan daerah. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan ke... Mungkin saya bisa, mungkin ada penjelasan saya sedikit tentang kata yang dimainkan ya, supaya jangan salah interpretasi. Memang dari dulu saya juga fanatik ya. Jurnas itu jangan main kata Sitorio, jangan main kata Goju. Karena di dalam 102 list WKF kata itu ya semua ada 4, malah bukan 4 aliran, ada 15 style di sana itu ya. Yang kita kenal cuma 4 itu saja. Tapi sebenarnya di dalam 102 itu ada 15 sebenarnya. Dan itu sudah diakomodir oleh WKF, induk organisasi kita yang tertinggi, dan itu disebut dengan daftar list kata untuk pertandingan karate. Jadi bukan untuk Inkanas, bukan untuk Storiyu, bukan untuk aliran Goju-ryu dan sebagainya, Gensei-ryu apa itu. Semuanya sudah diakuisisi oleh WKF itu sebagai kata yang untuk standar pertandingan internasional. Nah, karena kita mengacu kepada WKF rule, jadi otomatis kita juga harus mengacu juga kepada setiap event yang kita lakukan seperti itu. Karena apa? Karena memang tidak bisa dipungkiri, atlet-atlet kita memang justru berjuang di lapangan itu ya banyak menggunakan kata di aliran lain. Jadi kalau mereka dibatasi, ya mereka juga tidak terbiasa. Dan bukan itu saja, pelatih juga, kemudian apalagi wasit ya. Wasit juga harus dituntut mampu untuk menilai semua kata itu.
Jadi di samping memacu juga atlet, memacu juga wasit sebenarnya, itu tujuannya. Dan yang lebih penting sebenarnya kita harus konsisten 100% untuk WKF rule. Gitu. Itu satu. Yang kedua, di dalam kategori ini kan kita sebenarnya di dalam peraturan WKF itu kategori event pertandingan itu kan ada senior, junior. Junior itu meliputi kadet, junior, kemudian under 21. Itu disebut dengan junior. Senior itu ya yang sudah di atas umur 18. Di dalamnya mungkin juga termasuk ada under 21. Di dalamnya juga mungkin ada yang kategori kadet untuk kata. Nah, jadi karena ini pertandingannya digabung dua event itu, kategori junior dan senior, maka dalam peraturan WKF itu tidak boleh atlet itu main di dalam dua event. Misalnya dia main di kadet itu kan umur katanya juga 16 ya, junior 16. Kemudian under 21 juga bisa dia main di umur katanya kalau dia 16, di senior juga bisa main di umur 16. Jadi kalau dia sudah main mengambil satu kategori junior, berarti dia tidak boleh lagi main di senior. Misalnya dia di kadet, di junior dia main perorangan. Kemudian di senior dia main beregu, karena umurnya masih bisa untuk main kata beregu di senior. Nah ini disebut dengan, itu tidak boleh, karena kita sekaligus memainkan dua event sekaligus, event senior dan event junior. Kecuali kalau dia berbeda event, khusus senior, khusus junior, dia boleh main di dua event itu. Jadi ini perlu diperhatikan ini, jangan sampai nanti ada yang main di dua event seperti itu. Sekarang demikian, Ki. Tambahan saya. Ya. Untuk ini untuk kelas pertandingan usia nanti bisa lihat lagi di yang kita kirim ya. Kenapa? Karena kita udah set otomatis seperti tadi teman-teman pada lihat pas kita input kalau beda 1 tahun salah saja berarti nggak bisa. Dan kita menggunakan cut off time-nya 31 Desember 2020, meaning cut off time itu berarti kalau ingin tahu usia atlet tinggal 2020 dikurangi tanggal lahirnya. Jadi nggak usah ngecek tanggal kegiatannya apa. Kita set 31 Desember. Gitu. Jadi tidak kita atur per 28 Agustus kah, 25 Agustus, tidak seperti itu. Nanti dilihat lagi settingannya gitu. Oke, ada pertanyaan lagi kah yang terkait teknis? Saya cek dulu. Silakan gunakan fitur raise hand. Kalau tidak akan saya kembalikan ke Sensei Tuji, dan untuk pertanyaan lainnya bisa di WhatsApp grup di yang komunikasi daerah itu, karena di situ akan diupdate juga fitur-fitur lainnya juga. Sensei Tuji, mungkin silakan. Terima kasih, Pak Riki. Mungkin masih ada pertanyaan terkait dengan kegiatan ini. Kita lihat dulu. Baik, kalau tidak ada, sebelum saya akhiri. Bentar, Mas Tuji. Ini ada dari Sensei Ancu ini. Background background itu jangan sampai ada iklan di situ. Gitu. Kalau mau background ya seperti Mas Tuji bilang tadi, mungkin logo provinsinya atau logo Inkanas di situ, logo Forky ya nggak masalah. Tapi jangan sampai ada logo di situ. Gitu. Kalau logo sponsor gimana? Di peraturan pertandingan ada. Nggak boleh ya? Ya logo sponsornya ada panitia, itu paten panitia. Oke. Kecuali kalau dia mau lewat panitia, mau memasang logo di latar belakang dia, oke, enggak apa masalah. Oke. Kemudian terima kasih masukannya saja. Ya, saya kira itu. Jadi lanjut. Halo. Jadi tadi seperti masalah background ya. Masalah background itu memang perlu kita pertimbangkan. Tapi sekali lagi itu kreasi masing-masing daerah lah. Itu juga tidak besar kan, tidak mahal kalau hanya untuk membuat background yang ukuran 6x6 itu kan tidak terlalu mahal. Dan ini juga promosi
ini juga perguruan kita. Karena ini boleh dikatakan Wadokai sudah bikin, Inkado sudah bikin berapa kali, dan Inkai juga sudah berapa kali bikin ya, walaupun itu open. Tapi kini Inkarnas ini kita harus mempersiapkan ini benar-benar kita siapkan dengan baik. Dan saya kira SDM Inkarnas seluruh daerah itu cukup bagus ya, cukup mengerti IT dan tidak akan mengirimkan video seadanya gitu. Yang penting tidak dimodifikasi lah videonya, tidak diberi unsur musik dan lain sebagainya. Tetap yang real. Sekali demikian, Pak Ketua Panitia, terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Sensei Fendri. Dari Pak Riki masih ada terkait teknis? Udah, yang pasti nanti kita akan update. Mungkin minggu depan saya minta waktu sesi sama Ketua Dewan Wasit buat teknis perwasitannya. Nah, nanti juga akan di-share gimana sistem penilaiannya seperti apa. Yang pasti menggunakan scoring electronic judging system. Itu aja paling saya setuju. Untuk sistem penilaiannya mau kita ngikut panitia aja atau Ketua Dewan Wasit aja penasehat untuk arahannya seperti apa dalam konsep penilaiannya, itu aja. Silakan saya setuju kembali saya. Baik, terima kasih Mas Riki ya. Sebelum saya akhiri, mohon izin, mungkin masih ada yang ingin disampaikan. Di sini masih ada, sebentar maaf, mungkin dari Siang Elong, Senju atau Senjan India, dan saya lihat tadi ada Siang Tono ya. Bentar. Siang Tono. Oh, ada Siang Elong, lupa ya. Oh, Siang, izin. Tadi di layar kedua ternyata dua screen. Os Siang, izin mohon maaf. Belum disapa tadi, Os. Sehat Siang? Coach Siang Tono, Alhamdulillah. mungkin masih aktif? Saya rasa kurang bagus sinyal Siang Tono. Mungkin dari Siang Elong kami silakan Siang Elong jika masih ada yang disampaikan Siang Elong di unmute dulu. Siang Elong mohon izin di unmute. Ya. Silakan Siang Elong. Siang Tono nggak ada ini, nggak ada. Siang Tono. Nggak ada. Ada nih. Ya, soalnya di mute dari Pak Reki sih, jadi nggak ada yang bisa ngomong. Gitu. Siap. Motong juga ini susah gitu. Gambarnya banyak banget kalau saya lagi. Tidak, saya tadi saya yang buka, nanti ditutup aja oleh Pak Tono. Oke. Siang Tono. Saya barangkali mau tambahkan tadi Pak Sensei Fendri tadi sampaikan. Saya pikir kita perhatikanlah yang namanya aturan-aturan main yang ada. Tadi NTB tadi sudah melakukan, banyak yang sudah melakukan, bahkan perguruan lain sudah melakukan. Tapi sifatnya itu masih, kalau saya anggap ya, sifatnya itu masih coba-coba gitu. Ya. Nah, harapan saya punya kita ini kan nasional nih, dan dalam rangka ulang tahun. Mungkin kita wajibkan saja bahwa dalam semua event itu harus ada lambang Inkarnas di belakangnya. Satu. Yang kedua, selain panitia inti, jangan ada lambang sponsor-sponsor. Nanti ada ada kecemburuan dari yang lain. Nah, kemudian yang ketiga yang paling penting, saya sudah 2 kali ikut, saya nggak pernah dengar komen dari perguruan kita yang anggotanya banyak dan besar, seperti Sumatera Utara, ya kan? Seperti Sulawesi Selatan. Apakah semua orang di sana tidak bisa main sum-suman ini atau gimana? Karena saya saja yang gatek, saya usahakan supaya saya bisa hadir. Nah, pertanyaan saya ini tolong juga dijawab sama panitia. Apakah mereka sudah mendaftar?
jangan sampai event kita ini ada yang tidak ada, dan itu adalah yang besar-besar seperti Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, ya. Oh iya, saya baru saja dapat informasi dari Jawa Timur karena saya komplain langsung mereka karena masuk dalam grup. Ternyata kejuaraan yang dia mau adakan itu yang bertepatan dengan kita itu yang yang ikut itu yang tidak ikut dalam kejuaraan nasional. Jadi saya juga sampaikan bahwa tolong kalau bisa, karena event kita ini kita mau buat sakral betul, karena kita ulang tahun dan lain sebagainya. Janganlah ada aktivitas lain selain itu gitu loh, apalagi bersamaan. Nah, mereka minta maaf kepada saya, minta maaf kalau saya undurkan sampai bulan akhir Agustus sesudah ini selesai, silakan, mangga, saya bilang silakan. Tapi saya tidak mau ini perlu kita tekankan barangkali nanti Sensei Ancu atau Sensei Anindya kita sampaikan kepada pengda-pengda di luar panitia. Jangan ada aktivitas selain ini gitu loh. Ini kan kita sudah mati-matian mau membuat sebuah event yang memang kita ingin supaya ini bisa jadi contoh gitu loh, ya toh? Kita bisa jadi contoh, ya. Jadi bukan event Bogor terbuka, kemudian Jawa Timur Open atau tidak. Ini kejuaraan nasional Inkanas, gitu, ya. Jadi mari kita bangga sama kita punya Inkanas. Semua event yang ada kita lakukan atau ada semua pertandingan yang ada kelihatan itu di belakangnya ada lambang Inkanas, kayak apapun modelnya. Gitu. Ya saya tidak permasalahkan apakah ada karpet atau ada apalah judulnya, tapi minimal di belakangnya itu ada lambang Inkanas. Dan semua pakaian yang dipakai apabila tidak pakai Inkanas, tolong wasit jurinya, walaupun kita profesional, kurangi angkanya. Atau jangan sama sekali kalau bisa didiskualifikasi karena tidak memakai lambang Inkanas itu. Mari kita, siapa lagi yang bisa bangga sama Inkanas kalau bukan kita? Ya kan? Nah kalau yang lain-lainnya bisa bangga sama perguruannya, kenapa kita tidak bisa fanatik sama Inkanas? Mungkin itu barangkali. Saya terlalu emosi berbicara, tapi saya yakin bahwa siapapun kita kalau berbicara, kita ingin supaya kelihatannya Inkanas, kelihatan gitu, ya. Karena apa? Karena perguruan lain juga begitu kok, ya. Di mana-mana jaketnya udah mau sobek, tapi lambang perguruannya ada di situ, ya. Nah, kan karena dia bangga gitu loh. Masa kita tidak bangga? Dan kalau bukan kita, siapa lagi gitu, ya. Saya rasa itu tambahan dari saya, dan mungkin kalau masih ada Siang Tono, saya persilakan Siang Tono sekaligus Siang Tono aja yang menutup acara kita ini, Pak. Kalau tidak keberatan, sampai 7, ya. Silakan sama Pak Tono, mungkin ada 1-2 patah kata. Terima kasih, Os. Baik. Baik, terima kasih Siang. Sebelumnya saya akan menjawab apa yang disampaikan Siang terkait dengan Sulsel dan Sumut. Itu ketua Sabu Hitamnya sudah saya japri, namun sampai sekarang belum dibalas. Dan pemberitahuan di grup KTA tuh beliau-beliau juga ada sebenarnya. Itu aja Siang, terima kasih. Baik, sebelum kita akhiri, kami persilakan Siang Tono. Hilang lagi beliau, mana ya? Ada. Ini baru kelihatan lagi videonya. Udah saya minta unmute. Siang Tono, monggo diklik unmute-nya. Tadi karena putus tadi. Mood-nya enggak dibuka sama Ricky, ada. Beliau udah pulang. Enggak, udah. Terima kasih. Jadi banyak banget soalnya. Sebagai penutup. Nanti kita sesi foto ya. Baik. Untuk menutup kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih. Siang Tono, kami persilakan. Host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
langsung terdata jelas ya apa yang dibutuhkan. Saya kira jadi malam ini saya ya mesti tadi siang Elong udah tutup. Kenapa? Soalnya saya kan hilang itu sinyalnya. Demikian udah saya kira dengan malam ini semoga sukses ke depan. Jangan apa Hilang. Sinyalnya agak kurang bagus ya. Baru masuk Sudah lagi. ada lagi tadi. Barusan ada lagi. Silakan di-unmute lagi Siang Tono, mungkin bisa. Oke, di-unmute lagi. Oke. Terlalu banyak makan kambing beliau. Kambing terus. Saya kira apa nih nggak bisa diulas banyak hilang tuh. Ada suaranya. Bisa sekarang. Bisa. Ya udah daripada lama-lama. Saya kira terima kasih pertemuan malam ini. Semoga kita dan pada ucapkan sukses. Kenapa disampaikan oleh Siang Elong tadi, saya kira itu betul sekali. Coba kita bisa dilaksanakan. Saya kira. Gato. Udah kan, Rick? Oh, mungkin seperti itu, Ji. Udah. Sudah, Ji? Terima kasih banyak, Siang. Dan terima kasih banyak. Terima kasih banyak Siang Elong, ada Sensi Anandya, Sensi Ancu, dan ada Wasekjen dan Ketua Dewan Wasit. Juga seluruh Ketua MSA di Pengda-Pengda Indonesia atau yang mewakili. Terima kasih banyak acara malam ini. Mudah-mudahan kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar dan sangat diharapkan bisa berjalan dengan sangat baik. Itu aja dari saya. Dan kita tutup dengan mokusuk di tempat masing-masing. Izin ya. Baik, kita mulai mokusuk. Ya, mokusuk dimulai. Cukup. Terima kasih banyak. Terima kasih wabil khusus kepada Pak Riki dan foto-foto dulu. Izin untuk foto bersama semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diaktifkan kameranya. Eva, Ferry, Bang Ucup, diaktifkan kameranya. Spevindra. Oh, kok ada yang keluar? Foto dulu dong. Siang Tono. Udah. Oh, udah. Berarti ininya agak sedikit loading. Oke, belum keluar semua, sebentar. Rindra. Videonya. Banten, silakan. Eva. Pada keluar masuk ya. Jawa Barat. Eva. Kita tes dulu ya. Oh, oke, siap dulu ya. Kita tes dulu satu dulu ya. Siang Tono kok nggak keluar ya di sini ya. 1, 2, 3. Udah kok. Ulangi lagi sebentar. Coba. Siap. 1, 2, 3. Ada yang nggak keluar? Oke. Udah saya kirim di grup ya. Mungkin masih loading. Gitu. Oke, silakan saya tuju kembalikan Os. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Jika ada pertanyaan yang lebih mendetail lagi, silakan hubungi di grup KTA. Di situ ada semua. Dan Pak Riki siap menjawab. Siap. Sebelum kita akhiri, ingat Tuji, yang besar-besar itu tolong dihubungi lagi. Ya. Ya. Diancam aja kalau enggak usah ikut kegiatan lagi gitu.
Ya. Oh, siap. Kalau Nanti bisa. malam atau pagi saya hubungi. Ya, oke. Terima kasih. Pos. Jika ingin ngobrol-ngobrol silakan. Iya, yang masih mau ngobrol. Pak Wasekjen, saya pengen dengar suara Pak Wasekjen di sini. Tadi masih ada beliau. Ada, itu fotonya tapi nggak Saya bergerak. cabut dulu ya. Oh, siap. Saya cabut dulu. Oh, siang. Terima kasih banyak, siang. Oh. Pak Sekjen, mohon izin. Silakan. Mungkin jika yang ingin disampaikan tapi rileks itu silakan dari teman-teman sabu hitam di Pengda silakan. Dan mudah-mudahan semua bisa berpartisipasi semaksimal mungkin. Sebanyak mungkin bisa diikutkan di kegiatan kita ini dalam rangka ulang tahun Pinganas. Ini ada Riz, jangan foto doang, Riz. Ngobrol, Riz. Oh, di mute ya. Maaf. Aduh. Mau saya lagi ngeheng. Sebentar. Aduh, mau saya mana ya? Sebentar. Kita buka semua ya. Buka, silakan. Nggak apa-apa. Tuh, bisa unmute masing-masing. Silakan. Gitu dong. Siap. Mau ngomong di mute gitu otomatis. Silakan Pak Andi. Lupa. Yang disampaikan Pak Andi. Lupa menyapa-nyapa Pak Andi. Lagi di jalan. Ketua lagi di jalan. Sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sama. Masih di suasana Idul Adha. Mudah-mudahan dagingnya masih banyak di rumah ya. Jadi kita potong kemarin. Iya, jadi kita bisa nyate-nyate nih ya di Jakarta ntar. Kita tunggu, Pak. Andi, minggu depan kita rencana survei ya, bisa nggak? Lokasi. Minggu depan. Sabtu lah. Sabtu. Jumat sore bisa nggak ya? Jumat sore di bisa. Masih banyak karyawan. Nggak apa-apa, Jumat sore pas pulangnya aja jam-jam 5-an. Tanggal berapa? Sih, pas jam itu. Pas jam pertandingan. Jumat itu tanggal 7. Tanggal 7 bisa saya, ganjil. Ya. Pak Nur monitor, Pak Nur. Anmut dulu, Anmut. Jumat sore bisa nggak? Atau hari apa tadi? Ya. Hari apa? Jumat sore. Jumat tanggal 7. Jam berapa? Jam 5 sore. Oke, ntar saya aja lihat jadwal. Ya. Monitor Pak Agus tadi mana? Jumat sore Pak Agus. Oke, sip. Pak Mulyanto mana? Sudah off. Udah off ya. Bang Ucup tadi dengar ya kata Siang Elong ya? Bang Ucup. Pak Riki dari sekian banyak ini nggak ada perwakilan Sulsel apa Pak Riki? Sama Sumut? Di grup sih ada kan Sulsel tuh selain CCEDO ada satu lagi siapa ya di grup ya? Coba saya cek data ya. Saya juga sudah japri sama SMP Sutrisno, Sumut, sama Edo Sulsel. Tapi sampai sekarang belum dibalas. Kalau yang lain, respon saya, balas saya. Coba saya buka. Sulsel itu Muhammad Zuhri Tatuereng. Ada di sini nggak? Adminnya sama Dewi Suryani. Udah ada tadi. Ada. Oh ini ada Adite Salahuddin. Oh, bukan. Kan lagi di sana.
Sulsel Yang penting kan harusnya KTP-nya malu DKI. tuh. Ketua Dewan Gurunya semangat sekali, masa perwakilan Sulsel nggak ada gimana? Malu Enggak, ya. tanya Pak Yedi aja itu. Malu nih, malu. Di unmute Pak Yedi, selamat datang. Sudah mau bubar. Ya, Apa kabar Pak Os. Yedi? Ya, Baik, Os. Baru ya, sedikit datang. dari tadi saya, cuma di unmute terus. Iya. Ngacung atau ngacung? Ngacung atau? Gak apa-apa ya, ngobrol-ngobrol aja ya. Ngobrol aja. Pak Bobi bisa di unmute juga kalau Ada ngobrol-ngobrol daerah yang apa. udah bikin video Iya. belum ya? Mungkin ya SMP Jeffrey. ini udah bikin video atau belum? Sudah bikin video, cuma nanti masih bahan perbandingan. Kita masih ada minggu depan kita masih latihan lagi. Iya. Kalau video mah santai bisa diupload sampai tanggal 23. Tapi Boleh. mungkin kalau bisa daftarnya itu nama-namanya ya sebelum tanggal ya bukan kalau bisa emang sebelum tanggal 20. Mudah-mudahan sebelum tanggal 10 nama saya udah semua masuk lah. Iya. Nama doang, Nggak dapat bayar. diskon. Bayar dulu baru didiskon. Iya, bayar. Video menyusul. Saya mau nanya. Ya. Ricky. Yes. Ini kan nanti video. Ya. Nih udah jadi video. Misalkan boleh nggak di bawahnya pada saat nanti video saya kirim di bawahnya tuh udah ada tulisan misalkan Tasya kata senior putri di bawahnya dari Jabar. Kalau kata di video bawahnya itu ya tahu itu namanya lower ada keterangan. Tahu. Kalau kata CCH Henry itu nggak boleh editing seperti itu supaya sama rata. Jadi nggak boleh. Kalau editing itu nggak boleh. Yang boleh nama di bawah ya? Iya nggak boleh. Ya. Paling di nama aja di nama kan kalau ngupload itu nanti bisa nulis nama tuh. Nah nanti namanya ditulis nama aja ya diupload. Kata apa gitu. Ya. Oke. Soalnya boleh, wasit siap. jurinya nggak boleh tahu nama atletnya itu apa dari mana, asal dari mana. Boleh. Tadinya takut ketuker. Banyak ya atletnya ya, full tim. Kayak si sinetron aja. Anak putri ketukar. YouTuber memang YouTuber menjadi. Bang Ucup kok nggak di-on, Ucup? Jawa Barat kahiji deh. Jawa Barat udah bikin lapis 4. Iya, tapi DKI terdepan. Saya nggak boleh, saya ketua panitia nggak boleh ngomong DKI, nggak boleh ya. Nggak apa-apa. Biar rame, biar seru. Harus netral. Gimana si PYD masih ini joget-joget? Masih, saya sedang mempersiapkan video workout 30 menit. 30 menit. Sumbar ini gimana Sumbar? Ini lagi nyari damping di belakang biar seksi-seksi ya. Tolong. Sisi. Alhamdulillah. Sumbar siap ngirim. Alhamdulillah. Tanggal 10 udah daftar semua ya. Siap. Siap, terima kasih. Tim ya, nomor Sumbar. 10 nomor dikirim. Siap. Full tim, 10 nomor dikirim. Iya. Dan secara khusus hari ini secara khusus luar biasa, semua perwakilan Pemda saya lihat ya 80% ada tadi. Dibanding kemarin yang khusus ketua MSR hari lalu itu hanya 20 partisipan di Zoom. Hari ini bisa 42 walaupun mungkin ada yang 1 atau yang 2, ada yang 3. Tapi alhamdulillah semua insya Allah bisa terkait dengan teknis bisa dipahami. Ini ada si Bobby nih, Bobby. NTB full tim nggak turunnya? NTB full tim lah, ayolah. Full tim ya. Full tim. Full tim tuh 3 lapis ya, full tim. Iya. 3 lapis. Bisa jadi NTBA, NTBA, NTBB gitu kan. Oh, maju. Sumsel gimana?
Riki, Sumsel. Riki, Sumsel. Sumsel bagus lah. Siap. Siap. Siapnya gimana? Full tim juga kagak? Sementara mungkin masih kelas kadet, junior, sama senior sih, belum full tim. Oh gitu. Iya. Masalahnya apa di sana? Masalahnya apa? Masalahnya SDM-nya masih sedikit. Aduh. SDM-nya mas. Pengdanya ini harus ini dong, bergerak nih, dapatkan kader-kader. Ya, Sensei, siap. Kadet. Apa yang mau turun nanti? Kadet, junior, sama senior. Oh, tiga kategori yang apa? 3 kelas. Emang TNI Polri nggak ada? TNI Polri ada satu, cuman kita tanya dulu, kita konfirmasi lagi. Dia masih tugas nggak gitu kan? Oh, kan cuma ngambil videonya doang gitu kan? Iya. Bisa lah, sambil tugas apa izin 30 menit. Siap. Ya, sukses Sumsel, NTB. Amin. Saingannya DKI nanti itu sama Jabar. Oh, Simpe Tuji. Siap. Ya, mohon izin kalau bagaimana kalau dalam satu kelas tuh dia banyak, kita bisa buat tim double gitu. Untuk ketentuan yang kegiatan kita pertama ini masih maksimal 3 atlet. Oh, siap. Kita 3 atlet. Kalau 3 atlet kali berapa kelas kan sudah banyak juga. Iya, udah banyak itu. Kurang lebih 40 kelas. Nanti lah kita bikin event lain lah yang banyak-banyak gitu. Amin. Nanti kita bikin open. Kita atur lagi, kita bikin open lah. Siap. Pak Riki, hari ini Bali belum ada tadi ya? Kan ada siangan India di situ. Oh, India. Siangan. Tapi bukan mewakili Bali. Pak Nyoman saya WA, beliau Bali Santono? Terus. Bukan, Pak Nyoman Soma. Oh, Nyoman Soma sekarang. Iya. Riau. Kalau aman tadi. Riau udah tadi. Aman ada. Riau sampai Hamzah tadi. Itu ya, Pak Riau ada. Hidup nyala itu. Simpe Agus. Saya masih Aci, Kaltim. Aci. Kaltim full tim nggak? Aci. Mana Aci? Ci. Siap. Banyakan main burung Full kau, tim nggak Kaltim nih? Kita lagi menghitung nih jumlah peserta. Aci nggak pakai baju dia. Pak. Untuk Kaltim ini kita usahakan dulu sampai kemarin sudah diumumkan, cuma belum saya tagih nih ke Bimpresnya untuk terkait peserta. Jadi saya iniin dulu, saya kasih waktu dulu sekalian saya belajar tentang info. Insya Allah nanti diusahakan full tim lah. Harus full tim dong. Di sana itu colek dikit pengusaha tambang udah selesai tuh. Loh, Aci bukan Bimpresnya, Aci. Bukan juga ya. Saya kan di sini baru sih, Pak. Saya baru setahun lah. Jalan 2 tahun di sini. Jadi waktu masuk ke sini tuh kepengurusan udah jalan. Jadi yang penting Aci bisa ngembangkan di sana, diterima semua kalangan. Insya Allah sih, ya saya berusaha aja kan maksimal mungkin. Siap. Saya terima kasih banyak ya, mohon izin karena masih ada kegiatan malam. Jadi malam saya juga ada nih tuh. Izin dulu Pak SMP semua dari wilayah. Dan Pak Riki, terima kasih banyak, luar biasa Pak Riki. Pak Andi Taleting, Pak Agus, sampai ketemu. Izin, terima kasih. Assalamualaikum.